Halo sobat ini kita kembali lagi bersama podcast ini kita. Kali ini bersama aku Roja Bibi dan ada narasumber spesial nih dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Monggo Kak diperkenalkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa ini. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Diki Nur Setiawan, biasa dipanggil Duta Diki dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, Kak Duta Diki ya dari Ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke Kak. Saya ingin bertanya nih Kak, apa sih motivasi Kakak kok bisa berkecimpung di dunia kedutaan nih Kak? Baik, untuk yang motivasi, pertama pastinya ingin membanggakan kedua orang tua nih ya. Untuk yang motivasi kedua saya, karena dulu pada waktu saya SMK sudah ingin menjadi duta, sudah banyak banyak mencoba di berbagai kompetisi, terutama itu di Duta Pariwisata Kabupaten Jombang, Duta Pariwisata Kabupaten Mojokerto, dan Duta Genre. Karena mungkin belum berkesempatan untuk menjadi bagiannya, dan saya ingin mengambil kesempatan itu sendiri di Duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan alhamdulillahnya saya diemban menjadi Duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kakak ini emang sudah berniat dari awal ya kak, dari SMK sampai sekarang ini nih baru kecapaian. Nah kakak ini patut diacungi jempol karena emang ada semangat yang besar untuk menggapai cita-citanya gitu. Oke kak, apa aja sih kak hal-hal yang berkesan selama mengikuti karantina untuk menjadi kedutaan gitu kak? Untuk hal berkesan di Duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis selama saya menjadi semifinalis, menjadi finalis, pra-karantina sampai grand final, mungkin itu berkesannya kekeluargaannya. Karena ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu dikenal dengan kompaknya. Jadi selain kita di duta, selain diajari bagaimana kita menjadi seorang duta, kita juga diajari bagaimana cara bisa agar supaya kekeluargaannya itu lebih erat. Jadi di Duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kita diberi bekal untuk selanjutnya dalam mengemban paguyuban duta itu, supaya kita lebih erat lagi kekeluargaannya, bisa menjalankan program-program kerja itu gitu. Jadi selama karantina itu emang yang ditekankan itu emang kekeluargaannya gitu ya Benar kak? sekali. Oke kak. Nah untuk tugas sebagai duta itu kak apa aja sih kak sebagai tugasnya itu kak? Untuk tugas sebagai duta sendiri pastinya nih ya, sebagai duta kan ikonnya fakultas, apalagi saya kan menjadi duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Menjadi ikon itu tidak mudah karena kita harus bisa menjadi contoh bagi fakultas itu sendiri, dan kita juga harus bisa mengenalkan bahwa fakultas kita patut untuk diminati oleh kalangan masyarakat, bukan hanya di Madura saja tetapi di luar Madura. Maka dari itu kita sebagai duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bagaimanapun caranya kita harus bisa lebih mengenalkan bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini udah terakreditasi unggul, bisa menampung mahasiswa-mahasiswa yang ingin di dunia perekonomian gitu. Selain itu juga kita untuk tugas sebagai duta sendiri harus bisa menjadi contoh bagi mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena nih sebagai duta kan cerminan dari mahasiswa, gak mungkin juga sebagai duta kita itu kelemar-kelemar, atau bahasa Jawanya itu kelemar-kelemar gitu kan. Nah sebagai duta kita harus bisa memberikan contoh bagi mahasiswa bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu mahasiswanya itu aktif. Terus juga selain itu kita harus bisa mengenalkan fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kan banyak nih ya mahasiswa baru, takutnya ada yang
tidak tahu fasilitas apa saja sih yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sendiri. Jadi seperti mempromosikan dan menjadi ikon dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya, Kak? Iya, benar Gitu, sekali. Kak. Nah, bagi para penonton nih yang masih penasaran, monggo Kak dijelaskan apa sih itu winner runner up gitu, Kak? Baik, saya jelaskan ya, kalau di Duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada 6 pasang. Jadi yang pertama itu ada winner, runner up 1, runner up 2, yang keempat ada duta inspiratif, yang kelima ada duta favorit, dan yang terakhir itu ada duta berbakat. Dimana kalau diartikan dalam juara, itu winner itu juara 1, Kak. Terus yang runner up 1 itu juara 2, runner up 2, juara 3, dan seterusnya gitu. Oke, Kak. Nah, bisa Kak memberikan saran dan tips-tips untuk para penonton nih yang tertarik mengikuti duta gitu, Kak? Untuk tipsnya sendiri itu mungkin kita lebih membaca ya. Kita harus bisa literasi nih. Kalau kita tidak bisa literasi, tidak bisa mendalami apa itu sih duta. Terus kan duta bukan hanya di fakultas saja, ada duta univ, ada duta di luar kampus juga. Jadi kita itu harus bisa mencari literasinya. Tidak boleh kita kalau ingin menjadi misal kita menjadi duta tapi kita tidak tahu apa di dalamnya duta, apa saja yang harus dipelajari. Contohnya itu kan kita ada 5B, brand, beauty, behavior, terus ada branding. Nah, kita sebagai duta harus bisa mengimplementasikan poin tersebut, yang terutama itu adalah etika, di mana kita sebagai duta tidak boleh mengabaikan etika, karena kita dilihat mahasiswa lainnya baik dalam kampus maupun luar kampus itu dari sikap kita, bukan dari paras kita. Jadi kalau etika kita kurang, maka nanti berpengaruh juga di fakultas itu sendiri, begitu Kak. Oke, emang ada suatu patah yang mengatakan kalau adab itu di atasnya ilmu gitu ya, Kak. Benar Emang sekali. etika itu yang paling penting sebelum menuntut ilmu, Kak. Oke, Kak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast ini kita. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Oke, stay tune ya guys. Bye-bye.